Pemirsa, mengantisipasi penyebaran virus corona pasca mudik Hari Raya Idul Fitri, Pemprov DKI Jakarta memperketat aturan masuk ke ibu kota. Bagi yang tidak memiliki surat izin keluar masuk, tidak akan bisa kembali ke ibu kota. Banyaknya warga ibu kota yang nekat mudik lebaran di tengah pandemi corona membuat petugas kewalahan. Berbagai cara dilakukan pemudik agar bisa merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Di lokasi checkpoint gerbang tol Kopo Bandung, petugas mendapati kendaraan ekspedisi yang membawa 3 orang pemudik asal Jakarta yang bersembunyi di antara paket kiriman barang. Meski awalnya mengaku hendak bekerja, namun saat diperiksa, mereka kedapatan membawa barang bawaan yang cukup banyak. Petugas langsung meminta kendaraan yang ditumpangi 5 orang termasuk 2 karyawan perusahaan ekspedisi ini untuk kembali ke Jakarta. Di Cimahi, Jawa Barat, 2 mobil travel yang membawa pemudik dikejar petugas gabungan karena kabur saat akan diperiksa di checkpoint Jalan Jenderal Amir Mahmud. Setelah diberhentikan, terdapat puluhan pemudik asal Jakarta yang hendak menuju Wonosobo. Saat diperiksa, setiap pemudik mengaku membayar Rp400.000 kepada agen perjalanan di Jakarta untuk membawa mereka ke Wonosobo. Sopir ditilang karena melanggar aturan larangan mudik. Untuk mencegah penularan virus corona dari luar Jakarta akibat tradisi mudik, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menerapkan aturan bahwa setiap pemudik yang akan kembali ke Jakarta harus mengantongi surat izin keluar masuk. Syarat untuk mendapatkan surat izin keluar masuk adalah surat pengantar RT dan RW, surat pernyataan sehat bermaterai, surat tugas dan perjalanan dinas, pas foto berwarna, dan pindaian KTP. Tanpa surat izin keluar masuk ini, mereka yang akan kembali ke Jakarta akan tertahan dan diminta untuk putar balik di pos-pos yang disediakan di sejumlah titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah langkah telah diambil Pemprov DKI Jakarta untuk memperketat arus masuk ke ibu kota, mulai dari menyeleksi pengajuan SIKM hingga menyiapkan titik-titik penyekatan di akses masuk Jakarta. Dan berikut kami hadirkan kembali pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam program iNews Sore. Tidak kurang dari 132.845 yang mencoba mengisi formulir. Kemudian juga sudah selesai 986 dan yang ditolak ada 3.930 dan yang masih dalam pengajuan 22. Ini data sampai kemarin ya. Dan sampai hari terus banyak sekali yang mengajukan, namun yang paling penting harus dipahami oleh warga yang bisa mengajukan surat izin keluar masuk adalah orang yang terkait dengan tugas di 11 sektor. Pak Wagub, soal pengetatan pengawasan masuk ke Jakarta tadi, pada praktiknya apakah memang hanya dilakukan di darat saja? Karena kita tahu ada jalur masuk via udara juga, lewat bandara dan juga pelabuhan, ini via laut. Sudah, jadi kami melakukan semua sektor ya, semua pintu masuk udara, laut, dan darat. Kami kemarin jam 2 siang, di hari Lebaran kedua juga rapat dengan Menko Maritim, Pak Luhut, Pak Menhub, dan seluruh jajarannya, juga untuk memastikan bahwa seluruh arus balik dari luar negeri, dari laut, darat, dan udara juga kita pastikan melalui proses yang memang harus sangat teliti, sangat cermat, sangat hati-hati. Tidak mudah masuk ke Jakarta, tidak mudah masuk lewat laut darat. Umpamanya dari udara lebih sulit lagi. Dia harus memastikan di daerah asal atau di negara asal harus memenuhi syarat mengikuti swab dan PCR-nya supaya memastikan bahwa yang bersangkutan sehat. Hingga hari ini Pak Riza, sudah berapa banyak warga yang mencoba masuk wilayah Jakarta tanpa membawa SIKM? Ya memang dalam pintu-pintu masuk ya di sekitar Jakarta ada lebih dari 16 ya checkpoint yang kami persiapkan. Sekarang juga Pak Gubernur sedang melakukan pengecekan sidak di beberapa titik. Pak Jokowi juga tadi sudah melakukan dan terus melakukan. Jadi seluruhnya memang ada yang mencoba masuk ke Jakarta, tapi kami pastikan itu tidak mudah. Jadi sebelum sampai di perbatasan Jakarta, sebelum sampai di perbatasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, juga di daerah asal di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain juga sudah dilakukan pengecekan, pemeriksaan, dan pencegahan yang signifikan. Kami sudah berkoordinasi dengan kepala daerah lainnya untuk memastikan bahwa untuk masuk ke Jakarta harus melalui satu proses yang sangat teliti, sangat cermat, hati-hati.
Menolak diperiksa kesehatan, sekelompok pemuda mengeroyok petugas COVID-19 desa di Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 7 pelaku sebagai tersangka. Para pemuda ini emosi saat petugas akan memeriksa kondisi kesehatan dan menyemprotkan disinfektan kendaraan yang dibawa. Sekelompok pemuda yang sedianya akan mengunjungi keluarganya menganiaya seorang petugas medis di posko pemeriksaan corona di Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Aparat Mapolres Pekalongan sudah menetapkan 7 pemuda ini sebagai tersangka pengeroyokan. Kita laksanakan penangkapan terhadap pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya tawuran antar desa. Ke-7 orang ini tidak terima atas pelakuan dari tugas COVID, sehingga terjadi pengeroyokan. Itu korbannya ada berapa, Nan? Korbannya ada 3 orang. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anaknya di Purwakarta, Jawa Barat dijemput tim gugus tugas COVID-19 karena positif terpapar virus corona. Sebelumnya keluarga tersebut sudah menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri APD, tim gugus tugas COVID-19 Purwakarta, Jawa Barat mendatangi sebuah rumah di perumahan Citalang Indah, Purwakarta. Mereka menjemput ayah, ibu, dan seorang anaknya karena ketiganya positif terpapar COVID-19. Keluarga ini terpapar COVID-19 dari si ayah yang kerap pulang pergi Purwakarta Depok karena pekerjaannya. Sebelumnya, satu keluarga ini telah menjalani isolasi mandiri di rumah mereka. Selama keluarga ini menjalani isolasi mandiri, warga secara bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan pokoknya. Bukan pasien baru, bukan, sudah pasien lama, sudah dalam data kami gitu, sudah. Sebenarnya dia juga naik turun, maksudnya gini, dia udah pernah positif, udah pernah negatif sekali, tapi positif lagi gitu, naik turun, imunnya naik turun. Ini klaster mana? Selama keluarga ini menjalani isolasi mandiri, warga secara bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka. Minggu itu 2 orang, 2 kakak itu nganter makanan di situ. Nah, kasihan juga kan, mereka sanggup beli tapi tidak bisa membeli kan gitu. Uang cashnya kan nggak bisa kita terima karena takut bersentuhan, katanya seperti itu. Keluarga ini menolak menggunakan ambulans sebagai pengangkut yang disediakan tim gugus tugas COVID-19 dan memilih memakai kendaraan pribadi mereka menuju lokasi karantina di daerah Babakan Cikau, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ratusan lapak pedagang kaki lima di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat dirobohkan petugas Satpol PP. Meski tidak ada perlawanan, namun para pedagang berharap dapat tetap berjualan di tempat yang sama. Sekitar 700 lapak pedagang kaki lima di kawasan perdagangan ikan asin terbesar di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat dirobohkan. Ratusan personel gabungan Satpol PP Kota Bogor, TNI, dan Polri menggunakan alat berat untuk mempercepat pembongkaran lapak pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan ini. Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan pasar merupakan tempat rawan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu di masa PSBB ini, yang ingin memastikan protokol kesehatan dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, tak kecuali para pedagang. Dan pedagang sudah sepakat untuk masuk ke dalam pasar, itu intinya. Dan kita berharap bukan saja bisa membuat pedagang lebih nyaman di dalam, tetapi bisa mengurai kemacetan, tidak terlalu ada menumpuk kendaraan, dan paling utama adalah di masa COVID ini tidak ada penumpukan di pasar itu. Meski tidak ada perlawanan, para pedagang berharap dapat tetap berjualan di tempat yang sama. Jadi kita mohon sama wali kota lah, terutama Pemda Bogor, kita ditata lah di sini, jangan dipindah-pindahkan. Kita kan masyarakat kecil, Pak. Maunya kita mah ditata. Pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan 700 lapak pengganti yang berlokasi di Pasar Bogor untuk menampung para pedagang yang lapaknya dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan.
Sebanyak 13 orang pedagang di Pasar Induk Kota Bojonegoro, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani swab test. Sementara tempat isolasi telah disiapkan untuk menampung pedagang yang reaktif saat rapid test. Jumlah pedagang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Induk Kota Bojonegoro, Jawa Timur terus bertambah. Dari 7 orang kini bertambah menjadi 13 orang pedagang. Penemuan klaster baru ini berawal dari salah satu pedagang yang meninggal dunia setelah positif terjangkit virus COVID-19. Petugas akhirnya menggelar rapid test kepada lebih dari 400 pedagang. Hasilnya 89 pedagang dinyatakan reaktif dan 13 pedagang dinyatakan positif corona. Selain pasar kota, sudah ada 3 pasar tradisional lain yang melaksanakan rapid test, di antaranya Pasar Banjarjo, Pasar Kapas, serta Pasar Danderi. Begitu di pasar tradisional kami menemukan yang positif kemudian MD, kami melakukan tracking. Nah, tracking itulah yang kami lakukan sehingga cepat untuk memutus mata rantai. Dan maka per hari ini di PMK Bojonegoro ada 11 pasar kabupaten dan ada 70 pasar desa itu masuk dalam daftar list untuk kami lakukan tracking. Sebelumnya pasar sempat ditutup selama sepekan untuk sterilisasi. Kini pasar kembali dibuka. Namun setiap 2 hari sekali, petugas kembali menyemprotkan disinfektan di pasar tradisional ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 23.165 orang. 1.418 diantaranya meninggal dunia, sementara 5.877 dinyatakan sembuh. Kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen secara terakumulasi sampai dengan hari ini sebanyak 264.098 spesimen. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi positif COVID-19 untuk hari ini naik 415 orang sehingga totalnya menjadi 23.165 orang. Sembuh 235 orang sehingga total menjadi 5.877 orang. Sementara meninggal 27 orang sehingga total menjadi 1.418 orang. 406 kabupaten kota yang terdampak dari seluruhnya 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terus-menerus terhadap 65.748 orang kasus ODP. Dan pengawasan yang ketat pada 12.022 pasien PDP. Mari kita maknai data-data ini dengan kemudian kita yakini bahwa penularan masih saja terjadi. Penularan masih terus terjadi di tengah lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu kami meminta pada saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita putuskan permasalahan ini. Kita jalani norma hidup yang baru. Kita mulai normal yang baru, yaitu yang berbasis pada kebiasaan dan pembiasaan untuk pola hidup bersih dan sehat. Kita harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setidaknya 20 detik.